Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Begini, Ustadz, saya langsung aja, Ustadz ya. Ya, Dan maaf, mungkin tanpa video aja ya. ya, Eh, Begini, Ustadz, saya ini kan sudah 21 tahun berumah tangga. Waktu awal memang dijodohi oleh almarhum Ustadz, oleh seorang duda beranak dua, yang beliau cerai itu karena istrinya murtad. ya Allah. Ya, jadi saya memang dengan almarhum Ustadz mau ibadah tidak ada duda, dua anak ingin dimurtadkan gitu. Jadi saya ya berusahalah tujuannya itu lillahi ta'ala. Nah, seiring dengan berumah tangga ini, anak-anak kan ikut kami kelas 1 SD dan kelas 5. Sekarang sudah pada nikah dan harusnya kerja. Kadarullah suami kena stroke. Nah, dari tahun 2022 itu stroke yang kesekian kali, em, di mana saya akhirnya tahu keuangan rumah tangga kami diambil alih oleh salah satu anak bawaannya. Tanpa diskusi dulu dengan saya, tanpa saya tahu gitu. Jadi sekarang tuh rumah tangga benar-benar diatur oleh mereka karena dipindahkan ke rekening mereka. Ya, Bapaknya itu dipindahkan itu ke rekening bapak itu dalam keadaan stroke dan demensia. oke. Nah, cuman saya tuh ya saya sampai sekarang tuh masih ya nggak ikhlas ya, mereka yang ngatur rumah tangga saya. Saya udah berusaha mediasi keluarga tapi gagal Ya, karena dua anak itu juga udah pernah ke pengadilan negeri, pengadilan agama dan sewa lawyer untuk ya mengambil alih eh, pengampuan ya Ustadz. Dari pengadilan negeri itu minta pengampuan tapi ditolak hakim. Pengampuan tuh jadi mengambil hak sebagai ahli waris, sebagai yang handle bapaknya yang sakit, dan jual rumah, tapi ditolak hakim. Saya tidak datang karena saya tidak tahu, saya tahunya belakangan. Kemudian itu gagal, mereka mencoba ke pengadilan agama. Jadi saya pernah ditalak cerai. Cuman lagi sidang pertama saya datang, mereka tidak datang. Sidang kedua saya datang, mereka datang tapi cabut gugatan cerai. Lalu saya bilang ke hakim, mereka kan bilangnya alasannya mau berdamai, mau memperbaiki diri. Saya bilang dengan hakim memperbaiki diri atau berdamai seperti apa? Saya bingung. Hakim menyarankan mediasi keluarga. Saya udah coba wali saya, abang saya karena ayah saya sudah almarhum, berusaha untuk ke kakak suami saya yang tertua, yang laki-laki, untuk mediasi keluarga, mengundang anak-anak bawaan, tapi tidak berhasil. Mereka tidak mau. Mana ya. mereka bilang sama Pak De Budenya, keluarga nggak usah ikut campur, biar kami yang urus. Tapi sampai sekarang mereka tidak ada itikat baik untuk eh, mau kemana ini, mau ngurus bagaimana gitu. Seperti itu, Ustadz. Ya, Nah, terus. saya ini jadi sampai sekarang ini ya terus terang saya tuh nggak nyaman gitu dengan keadaan rumah tangga saya yang seperti ini gitu loh, yang diambil alih oleh anak-anak gitu loh. Jadi semua diatur sampai ibarat kata dari cabai rawit sampai urusan yang besar mereka yang atur semuanya. Jadi kak saya atau anak-anak dari pernikahan saya dan suami itu kan ada dua, itu kami harus minta-minta gitu loh ke mereka seperti itu Ustaz. Nah, dalam hukum Islam tuh seharusnya bagaimana sih gitu loh. Kalau dalam hukum pengadilan sih memang saya bisa pidanain mereka karena memindahkan uang dari rekening bapaknya ke rekening mereka tanpa diskusi atau izin saya istrinya sama memindahkan dalam keadaan bapaknya stroke atau demensia. Jadi bisa dikatakan nih katanya ya teman saya yang pengacara sama aja kayak seperti apa ya kalau dalam perusahaan tuh penggelapan ya atau apalah seperti itu. Cuman saya kan tidak mau Ustadz pidana pertama secara psikologis suami dalam keadaan stroke. Lalu saya juga nggak tahu nanti tindakan mereka apalagi gitu loh kalau saya pidanain. Nah, cuman jujur saya sampai sekarang tuh merasa nggak nyaman dengan rumah tangga seperti ini gitu. Iya, Mohon dari Ustadz pandangannya dengan ilmu agama yang Ustadz kuasai seperti itu, Ustadz Afwan. ya kalau saran saya sih ini harus diselesaikan komunikasi keluarga, Bu.
Nggak bisa. Sudah, Ustadz, sudah, tapi tidak mau. Jadi keluarganya itu, keluarga saya dan saya udah datang ke rumah Pak D-nya. Anak-anak itu sudah diundang, tapi kita datang malah mereka pergi, Ustadz. Kalau gitu ya ini nggak bisa lagi, mau mediasi nggak bisa, ya sudah jalur hukum aja. Lewat jalur hukum berarti apa ya, Ustadz? Maksudnya apa? Dia jalur hukum saya gugat balik cerai atau dalam rangka dia memindahkan Dia itu, mengambil hak orang tua tadi. mengambil hak orang tua ya? Berarti pidana dong, Ustadz ya jalurnya. Iya, ancam seperti itu aja. Oh, harus seperti itu ya. Nggak apa-apa ya, Ustadz, dengan situasi kondisi suami saya yang stroke. Ya soalnya mereka seperti rakus harta sih. Iya, padahal mereka udah dikasih hibah, Ustadz. Afwan mereka berdua. Jadi memang terakhir saya itu eh, apa namanya berdebat agak keras dengan suami karena dia memberikan hibah dalam keadaan sakit dan dalam keadaan dua anak saya yang masih belum mandiri. Mereka tidak diberikan. Yang diberikan mereka hanya berdua. Dikasih rumah, uang, mobil, bahkan motor mereka ambil dua tanpa diskusi dulu dengan saya. Bapaknya dalam kondisi sakit. Jadi saya marah sebenarnya di situ. Cuman suami saya itu karena emang udah keadaan stroke atau mungkin ternyata udah demensia atau prademensia, jadi dia ya kayak orang ngeblank gitu aja Ustadz gitu loh. Jadi saya juga takutnya eh, di belakang ini ada ibu mereka, karena ibu mereka itu kan murtad dan misionaris. Oke. Jadi saya khawatir gitu loh, khawatir ada di belakang ini ada ibu mereka dan saya nggak tahu akidah anak-anak sekarang yang udah pada nikah dan usia bekerja saya nggak tahu gitu karena udah nggak di rumah ini lagi gitu loh Ustaz. Cuman saya mau pidanain kok saya agak takut, agak khawatir, tapi saya juga nggak nyaman dengan seperti ini gitu loh. Dan kalau untuk pidana itu kan memang sebaiknya ada yang nyaranin pakai lawyer, tapi kan pakai lawyer itu mahal ya Ustadz ya. Saya ada kepikiran sendiri, tapi sendiri pun juga saya agak ragu, bingung. Paling lembaga bantuan hukum ya ke pengadilan itu. Cuman saya tuh kok agak ada rasa khawatir, eh, takut Kalau gitu. mau ini sih, Bu, kalau Ibu nggak terlalu pikiran berat, ya ngalah dalam Mhm, masalah ini dengan cara mhm, Ibu ya sudah nerima keadaan, nggak bawa ini ke masalah hukum, ya. Terus mhm. terima apa adanya aja berarti. Berarti ya mau dikasih apa, mau dibeliin apa, mau enggak, mau ya bapaknya eh, proses penyembuhannya juga mau-maunya mereka, sudah aja gitu ya, lepas aja Iya, gitu ya Ustadz. lepas aja. Hmm. Itu Ya lebih lepas aja. menenangkan, Bu, nggak bawa pikiran juga. Iya, iya, iya. Udah diiklasin aja mau dikasih makan kayak mau tidak gitu ya. Iya, biarin aja. Baik ya mereka zolim biar Allah yang urus gitu ya Iya, Ustadz ya. bagus, Bu. Itu pikiran selesai. Kalau ibu dalam keadaan tertekan, terzolimi, gitu, baru ibu Hmm. melindungi diri dengan bawa ini ke kasus hukum, ranah hukum. Kalau kalau mereka mungkin sampai sama sekali tidak tidak memberikan makanan atau Iya, kebutuhan lah ya rumah tangga seperti itu ya Ustadz ya. Kalaupun mereka maaf ya ada ibu mereka di belakang ini juga udah Ustadz itu dilepas aja gitu. masih masih ini sesuatu yang belum pasti juga. Oh iya ya oke Ustadz baik. Hmm, karena saya ragunya gini Ustadz maaf anak lanang ini sebenarnya udah pernah didatengin polisi Polda Metro Jaya terkait narkoba. Oke. Jadi saya tuh agak agak khawatir, takut gitu loh. Tapi saya berusaha untuk apa ya, untuk positif positif gitu loh. Waktu itu cuman memang sama bapaknya kayaknya ya dibebasin dengan uang lah apalagi gitu. Ya Seperti pokoknya itu. kalau mau pikiran ringan sih sudah lepas saja Lepas saja ya Ustadz ya. tadi. Tidak, oh, iya ya oke. Tapi sebenarnya secara hukum Islam dia salah ya Ustadz ya. Ya salah, kita tahu dia salah, tapi kan mengalah itu eh, untuk membuat pikiran juga kita juga jadi lepas, tidak Iya banyak sih stres di memang. situ. Cuman ya kadang sedihnya ya itulah Ustadz, kadang-kadang makanan tuh telat atau makanannya tuh tidak layak seperti itulah. Terus anak-anak adik-adiknya gitu minta dipersulit seperti itu gitu loh. Itu yang kadang-kadang membuat ya saya apa ya emosi gitu, ntar turun kayak gitu loh. Jadi ada seperti itu gitu loh. Kadang-kadang seperti itu memang.
Hmm. dan dan saya memang udah nggak bekerja lagi dan suami ikut ikut saya di rumah ini gitu loh. Berobatnya juga ya tidak maksimal. Jadi kadang-kadang saya juga gimana ya merasa ya Allah kok begini sih gitu loh. Padahal beliau punya uang gitu loh. Uangnya itu bisa gitu loh untuk berobat yang maksimal. Tapi karena kondisi anaknya tidak mau diajak diskusi dan sebagainya ya jadi seperti ini cuman kadang-kadang membuat ya emosi saya nggak stabil lah Ustadz kalau memang lagi mereka tuh abaikan gitu lah. Nah, harus keabaikan sampai listrik mau diputus, PLN gitu nggak dibayar listrik, gaji perawat itu mereka semua yang ngatur gitu loh. Cuman memang abang-abang adik saya sih bilang ya sudah mau bagaimana itu semua kembali ke saya. Sebenarnya itu sih pokoknya dicatat aja misalnya mereka tidak mau diputus PLN tanggal berapa, nggak dibayar apa tanggal berapa, dicatat semuanya gitu loh. Itu sih saran abang adik saya gitu, karena mereka juga menolong bagaimana gitu kan dari pihak keluarganya juga udah nggak mau tahu seperti itu. Ya, nanti dengan cara ibu mulai perbaiki diri, fokus pada diri sendiri aja deh, Bu. Lebih enak, Bu, Ya daripada. memang sudah berusaha seperti itu Mhm. Ustaz. Udah tapi ya up and down Ustaz. Saya juga Mhm. larinya maaf Ustaz saya jadi larinya karena ada perawat. Ya hari-hari saya ya ke taklim atau ke masjid gitu loh. Ikut kelas-kelas aja seperti itu Ustaz. Jalan satu-satunya itu kalau nggak pidana ya Ya, dilepaskan pokoknya itu ibu sudah ya. dua-dua pilihan aja. Mau pidanakan itu paling berat. Yang kedua, ibu ngalah, Iya berarti memang. kurangin pikiran ibu. Fokus pada diri sendiri saja. Mereka mau zolimi bagaimanapun sudah urusan mereka dengan Allah. Bu. Biarkan Allah yang urus ya. Ya anak-anak mungkin adik-adik dikasih pengertian aja ya Ustadz ya. Iya. Adik-adik kandung mereka itu kan satu bapak gitu loh. Cuman kiat-kiatnya gimana ya Ustadz untuk memberi pengertian kepada dua anak saya ini gitu yang kadang-kadang mereka juga sepertinya ya secara psikis ya terganggu juga gitu loh. Susah gitu loh mau minta apa-apa ke kakaknya gitu. Karena Hmm, mereka minta lewat WA sendiri Ustadz, bukan melalui saya. Saya udah nggak pernah lagi WA mereka sejak mereka tidak mau diajak mediasi keluarga. iya. Dan mereka berdua juga tidak pernah visit bapaknya lagi. Visit kami ke rumah ini udah nggak pernah lagi. Iya, sudah biarin urusan mereka tadi Iya, siap. ya memang sih, memang udah biarin Allah yang urus. Cuman saya kadang-kadang tuh kasihan sama anak-anak saya yang dua ini. Cara memberikan ininya bagaimana ya Ustadz ya? Memberikan pengertiannya atau kadang-kadang kan dia juga lagi down, lagi juga sama seperti saya sih. Kadang-kadang kita tuh up and down gitu. Ini gimana gitu. Kok makan kayak begini? Gak ya, ya sudahlah apa adanya. Saya bilang gitu. Cuman mereka ya kadang-kadang gitu susah. Saya khawatir aja gitu ya. Karena kan dia tahu gitu loh, tahu keadaannya Ustadz. Saya gini Ustadz, saya sebenarnya kan ada kepikiran tadinya ingin mengajukan balik gugat cerai ya Ustadz ya, tadinya ya. Terus saya pikir lagi, saya lihat dia dalam kondisi tak berdaya, ya sebagai hambanya Allah sama bapaknya anak, sama juga saya takut dia dimurtatin sih sama mantannya itu. Akhirnya saya urungkan gitu. Nggak sampai segitu. Iya, saya khawatirnya gitu. Makanya saya, iya banyak doa sih, iya. Jadi saya tuh akhirnya berkeputusan tidak mau menggugat balik ya karena saya mikir dia dalam keadaan stroke nggak berdaya anak-anaknya juga nggak mau tahu khawatirnya ya itulah karena mantannya kan misionaris itu Ustadz itu karena pembantu kami juga udah hampir mau dimurtatin dulu itu seperti itu. Ya, insya Allah nanti Allah beri taufik tidak sampai segitu. Insya Allah ya, insya Allah sih saya ngejaganya itu Ustadz, saya nggak jadi gugat balik cerai itu karena itu gitu. Salah nggak sih Ustadz saya punya kepikiran seperti itu gitu loh. Nggak salah, Bu. Insya Allah enggak ya. Ya Hmm. insya Allah ya udah saya seperti inilah keadaannya. Cuman saya mungkin kalau lagi nggak bagus tuh ya mungkin harus lebih ini lagi ya berarti. Lebih lagi berlapang dada. Betul sekali. Betul ya. Baik Ustaz. Cuman ke anak-anak bagaimana ya Ustaz ya kiat-kiat ke anak Pahamkan saya aja, ini. pahamkan aja. Mhm. Karena mereka masih usia SMP dan kuliah. Insya Allah paham. Pahamkan aja ya. Pahamkan aja ya Ustadz ya bahwa ya sudah bersabar. Pokoknya apapun minta nggak dikasih ulangi lagi seperti itu ya Ustadz ya. Iya, Bu. Kira-kira ada lagi nggak Ustadz ini buat ke saya gitu supaya lebih Fokus ke diri sendiri, fokus ke diri perbanyak sendiri. ibadah untuk Mhm, diri ibu, mhm, banyakin doa, terus mhm.
kalau mau lebih aman, tidak banyak pikiran, ya ngalah Mm-mm. saja Ngalah saja ya, lepaskan semuanya berarti. Baik semuanya. Ustadz, baik Ustadz. Insya Allah saya coba. Allah beri Saya kamu. coba lagi dan coba lagi. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair.